Nah, film ini mengisahkan tentang penculikan gadis di bawah usia. Yuk kita tonton alur ceritanya karena cerita ini sangat menarik sekali untuk ditonton. Nah, untuk di awal cerita, pria ini ternyata adalah seorang penculik yang berpura-pura mobilnya mogok dan ternyata dia sedang memantau untuk menculik gadis-gadis kecil ini yang sedang asik bermain dan berenang. Akan tetapi pria ini terus mengincar dan memantau mangsanya sambil berpura-pura mobilnya mogok. Setelah si gadis usai berenang, lalu berpamitan sama rekan-rekannya untuk pulang. Aksi si pria gak punya akhlak ini beraksi dan si gadis pun akhirnya berhasil diculik. Nah, disinilah awal dari penculikan dan tujuan untuk dari penculikan. Setelah menculik si gadis itu, akhirnya si pria ini pun pulang dulu untuk meminta jatah Wikwiu sama pasangannya. Setelah digempur semalaman Wikwiu, si pria ini pun terkapar kelelahan. Bangun beb, bangun, kamu miskin harus cari uang. Dale, te pegas una ducha bien fría. Y arrancas, dale. Dale, bueno. Setelah bangun, si pria ini pun berangkat dan ternyata si gadis itu disimpan di bagasi mobil. Memang gak punya akhlak. Si gadis kecil pun dibawa ke sebuah gudang kosong. Gadis disimpan di dalam kamar yang bau dan kotor. Si gadis pun ketakutan dan berontak. Akan tetapi si pria gak punya akhlak ini mengancam, mengikat si gadis ini dengan rantai dan menggemboknya. Sangat tega sekali ya perlakuan si pria penculik ini. Si gadis kecil hanya bisa terdiam dan bagaimana nasibnya nanti. Merasa ketakutan, hanya itu yang bisa dia rasakan. Si pria dengan pisau yang tajamnya itu mulai menyusun rencana-rencana bejatnya. Sambil terdiam, si gadis pun menyusun ide supaya bisa kabur dari tempat itu dan mencoba untuk melepaskan rantai yang mengikatnya agar dapat kabur. Si gadis mulai berusaha untuk kabur dari tempat itu dan mencari celah bagaimana jalan untuk bisa kabur dari tempat itu. Sebelum si pria penculik ini menyadarinya. Akan tetapi rantai yang mengikat kakinya masih terkunci gembok. Gadis itu pun berteriak. Dan pada akhirnya si gadis itu pun ketahuan si pria penculiknya itu. Si gadis pun berpura-pura kehausan dan meminta minum dan tidak ada lagi kesempatan untuk kabur.
kabur. Setelah mau minum, akhirnya si gadis ini bertanya kenapa harus menculiknya. Alasan si pria ini menculiknya untuk meminta tebusan berupa uang. Si gadis ini pun bercerita tentang keluarganya, bahwa keluarganya bukanlah orang kaya, jadi tidak akan dapat tebusan. Dan si gadis ini pun meminta untuk membebaskannya. Karena sudah terlanjur, niat bejatnya pun terukir di otak si penculik ini. Dan akhirnya skip ya guys. Setelah terjadi bencana, si gadis itu pun menangis dan menderita dan menanyakan bagaimana masa depannya, dan si pria penculiknya pun menyesalinya. Gak ada akhlak memang. Kesakitan, kebingungan, dan kehancuran yang dirasakan si gadis ini, namun tetap mencoba untuk tenang, untuk masa depannya bagaimana. Dan dia menanyakannya kepada si penculik bagaimana untuk masa depannya. Rantai masih di pergelangan kaki si penculik ini tetap untuk menyuruh si gadis ini untuk mandi. Akan tetapi si gadis ini di dalam merasa kecewa karena kamar mandinya kotor dan bau. Si gadis ini meminta untuk sampoan karena harus mandi junub, karena si pencuri ini telah menajisinya. Si gadis ini tidak mau tahu dia harus sampoan dan menyuruh si penculik ini untuk membeli sampo di Indomaret. Dan si penculik pun langsung berangkat. Setelah usai mandi, si gadis ini hanya diberikan sehelai baju bekas untuk dipakaikan. Akan tetapi si gadis ini menolak karena bajunya yang kotor dan kusam serta kegedean untuk dan si gadis ini. Akan tetapi si pencuri tetap memaksakan untuk dipakai karena si penculik ini akan merencanakan sesuatu untuk si gadis ini. Dan ternyata si gadis ini direncanakan untuk dijual ke bandar narkoba dan ditukarnya dengan sabu-sabu. Akan tetapi si bandar sabu-sabu ini menjelaskan bagaimana peraturannya supaya si gadis ini tetap aman dalam transaksi. Setelah transaksi berhasil dengan bandar sabu-sabu, di sisi lain pasangan si penculik untuk meminta jatah bagian dari hasil penculikan. Sebelum mengantarkan si gadis kecil ini ke bandar narkoba, si penculik ini pun lekas pulang terlebih dahulu untuk menemui pasangannya. Akan tetapi ternyata si gadis itu pun berhasil untuk kabur dari penyekapan dan penculikan si penculik ini. Dan si penculik pun ternyata kebingungan karena harus mempertanggungjawabkan yang telah ditransaksikan, yaitu penukaran si gadis kecil dengan bandar narkoba, dan dia harus mempertanggungjawabkannya. Sedangkan si gadis itu telah berhasil kabur
dan ini akan menjadi masalah besar bagi si penculik